Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala man ittabal huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Arsalahu bil haqq basyiran wa nadhiran. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Rabbana zidana ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat bersama-sama kembali belajar tentang agama kita ini, dapat sama-sama kembali mencari iman kita ini, dapat sama-sama untuk memperdalam agama ini dan memperbaiki diri kita ini. Alhamdulillahnya Allah masih memberikan kita kesempatan bagi diri kita ini untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Banyak orang di luar sana yang berharap bisa seperti kita, saat ini, untuk lebih belajar agama, lebih mengenal Allah dan lain sebagainya, tapi belum bisa karena tidak ada kesempatan dan lain sebagainya. Itu tandanya bahwa Allah masih menyayangi kita, masih memberikan kita kesempatan, masih mencintai kita. Kita adalah orang pilihan yang Allah takdirkan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Alhamdulillah, dari sekian banyak manusia di muka bumi, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pada kesempatan kali ini kita dapat sama-sama belajar lagi tentang iman. Kita tahu iman itu adalah pedoman bagi umat muslim. Tanpa adanya iman, hati akan selalu bolak-balik, akan selalu goncang, akan selalu gak tentu arah hidupnya, terombang-ambing. Karena iman itu yang memanage hati kita. Tanpa adanya iman, manusia itu akan gampang merasakan senang, gak lama kemudian sedih, pundung, sakit hati. Itu manusia tanpa adanya iman, tanpa adanya bimbingan dari Allah. Manusia itu lemah. Sifat manusia itu suka berkeluh kesah, suka mengeluh. Ketika dikasih kesenangan sedikit, ngomongnya Allah telah memuliakan saya. Tapi ketika dikasih cobaan sedikit, rezekinya dikurangin sedikit, ngomongnya Allah telah menghinakan saya, Allah telah lari dari saya. Kayak gitu, suka berkeluh kesah. Dikasih kenikmatan sedikit, sombong. Kalau dikasih ujian sedikit, keluh kesah, putus asa. Itu tabiat manusia. Tanpa dibarengi iman, manusia akan selalu goncang. Tanpa adanya bimbingan dari Allah, manusia itu bukan apa-apa. Bukan berarti orang yang beriman lepas dari ujian, bukan berarti orang beriman lepas dari cobaan, bukan berarti orang beriman lepas dari masalah. Tapi mereka lebih tenang menjalani segalanya karena bimbingan iman yang memanage hati mereka. Begitu. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Apa yang membuat Bilal bin Rabah begitu sabar ketika ditimpa batu, ketika tuannya Umayyah mengeksekusi dirinya dengan menimpakan batu besar kepadanya?
Apa yang membuat dia begitu sabar dan yakin akan datangnya pertolongan Allah, yakin akan datangnya keajaiban, hingga Allah menolongnya lewat tangan Abu Bakar? Apa yang membuat dia sebegitu yakin? Mungkin kalau menurut kita orang biasa ya, kok bisa-bisanya seorang Bilal bin Rabah sedang dieksekusi oleh tuannya, sempat-sempatnya ngomong ahad, ahad, ahad. Mungkin kalau kita manusia biasa itu bakal ngeronta-ronta, bakal ngejerit benar-benar itu. Tapi bagaimana Bilal bisa gitu, sempat-sempatnya gitu, kalau menurut kita orang biasa, sempat-sempatnya ngomong ahad, 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 yang justru membuat tuannya lebih marah tentunya. Tapi kok bisa? Sehingga datang benar pertolongan Allah lewat tangan Abu Bakar, yang selama ini ia impi-impikan, yaitu kemerdekaan dari kebudakan, terwujud. Andai kata kalau Bilal ketika itu tidak sabar dan teguh akan keyakinannya akan datangnya keajaiban dan pertolongan Allah, maka selamanya ia akan menjadi budak. Apa yang membuat Bilal begitu sabar? Apa yang membuat Bilal bisa seperti itu? Lalu apa yang membuat Sa'ad bin Abi Waqqas begitu teguh dalam pendiriannya ketika membuka Persia menunaikan janji Rasulullah? Padahal dikatakan saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas sedang sakit keras. Ia harus ditandu untuk memimpin pasukannya. Tapi apa yang membuat ia sebegitu teguhnya dalam pendirian? Coba bayangkan kalau Sa'ad bin Abi Waqqas nggak memaksakan diri, nggak apa, mungkin kalau kita orang biasa ya, jangan kan mikirin mimpin pasukan kalau lagi sakit keras, pasti yang ada ngeluh gimana, lemas atau gitulah. Ini tetap semangat, tetap memimpin pasukannya walau harus ditandu dari atas ranjangnya, bisul di seluruh tubuhnya. Kok bisa gitu ya? Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu nggak seperti itu, mungkin sampai sekarang Islam nggak bakal tersebar ke Persia, ke Irak nggak bakal tersebar. Apa yang membuat Tariq bin Ziyad mengatakan kata-kata emas, "Ish kariman au mut syahidan," hidup mulia atau mati syahid? Apa yang Mehmet kecil, apa yang membuat Mehmet kecil sebegitu lantangnya, sebegitu sumbarnya mengatakan, "Saya menaklukkan Konstantinopel"? Padahal seluruh kakek buyutnya dari zaman Utsman Ghazi yang sama-sama bercita-cita menaklukkan Konstantinopel belum berhasil menaklukkan Konstantinopel untuk menunaikan janji Rasulullah. Tapi Mehmet kecil sebegitu yakinnya, dan keyakinan itulah yang membuat ia berhasil dijuluki Al-Fatih, berhasil menunaikan janji Rasulullah. Dan apa yang membuat pasukan Janisari lebih mencintai kematian di medan jihad, kematian syahid di medan jihad, daripada dunia dan seluruh isinya? Lebih merindukan kematian syahid. Apa? Padahal mereka manusia biasa, bukan nabi. Apa bedanya dengan kita? Apa? Lihat Bilal, dia seorang budak. Ilmu pengetahuannya bisa dibilang terbelakang. Apa? Karena mereka mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki manusia secara umumnya, yaitu apa? Hidden power, kekuatan yang tersembunyi. Apa itu kekuatan tersembunyi yang saya maksud di sini?
adalah iman. Udah suatu rahasia umum bagi seorang muslim. Kekuatan terbesar bagi seorang muslim itu adalah iman. Itu adalah rahasia umum. Sudah menjadi hal yang bukan aneh. Kita tahu bahwa kebahagiaan kehidupan, ketenangan kehidupan, ketenangan jiwa itu gak bakal didapat oleh kekayaan, kebenaran duniawian, enggak, kepintaran enggak, kekuasaan enggak, kesehatan enggak. Hanya bisa didapat oleh iman. Iman yang memanage hati kita. Ketika kita ada trouble, ada problem dalam kehidupan kita, kita lebih tenang, lebih kalem. Begitu. Beda antara pikiran dan keyakinan. Pikiran hanya akan memberikan kita ilmu pengetahuan, dan pada akhirnya hati yang menentukan. Sedangkan keyakinan itu merasuk ke dalam jiwa, membekas ke dalam hati, memberikan kita semangat, memberikan kita kekuatan. Iman, kekuatan tersembunyi bagi setiap orang muslim itu iman. Lalu sang Nabi pernah menjelaskan kepada kita bahwa pokok iman itu ada 6. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan qadar, juga qadar. Tapi perincian dari iman itu banyak banget. Yang paling tinggi adalah menegakkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammad dan Rasulullah. Wa Muhammad Rasulullah. Itu tingkat iman yang paling tinggi, adalah menegakkan kalimat la ilaha illallah di atas muka bumi. Dan tingkatan yang paling rendah, kata sang Nabi, itu membersihkan duri dari jalan. Bisa dikatakan ya, bahwa ketika seseorang masih melakukan salah satu dari segitu banyaknya cabang-cabang iman, bisa dikatakan orang itu masih beriman, walaupun tingkatan keimanannya belum benar-benar tinggi. Jadi kita gak bisa menjudge orang segitu enaknya gitu. Hei, kamu gak beriman, kamu kafir, kamu murtad. Emang tingkat keimanan kita seperti apa? Toh sang Nabi gak pernah ngomong, gak pernah asal ngejudge. Walaupun Nabi tahu ya Abdullah bin Ubay itu munafik, tapi gak pernah langsung wah. Terus kok bisanya kita orang biasa asal ngejudge? Udahlah, balik lagi tentang keimanan. Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada Adi bin Adi. Di surat itu dikatakan bahwa perkara iman itu adalah iman itu terkumpul. Iman itu di dalamnya terdiri atas syariat-syariat, atas kewajiban-kewajiban, atas amalan-amalan sunnah. Dan ketika seseorang berhasil menyempurnakan segalanya, semua hal itu berhasil dia sempurnakan, maka dikatakan imannya telah sempurna. Dan siapa yang belum bisa menyempurnakannya, maka imannya belum sempurna. Bukan berarti gak punya iman. Begitu. Kita kemarin udah belajar, ketika keimanan seseorang itu penuh hatinya dengan keimanan, maka tubuh gak bakal sulit untuk berislam, gak bakal mikir-mikir lagi. Udah otomatis secara sendirinya kita akan berislam, akan melakukan semua syariat-syariat Islam dengan senang hati, tanpa ada keterpaksaan, tanpa ada apa-apa. Lihat Abu Bakar, sahabat Nabi yang paling soleh. Lihat Umar,
ketika suruh jihad pasti paling depan. Kalau kita disuruh jihad perang gitu ya, aduh gimana nih, aduh. Lalu atas apa yang membuat mereka seperti itu? Apa yang membuat Bilal bin Rabah bisa sebegitu teguhnya? Jawabannya adalah keimanan. Karena buahnya keimanan, kenikmatan keimanan itu belum bisa benar-benar dirasakan sebelum keimanan tersebut menjadi darah daging bagi seorang muslim, menjadi suatu hal yang tak bisa terpisahkan dari dirinya. Yang kita bicarakan di sini adalah buah dari keimanan yang sempurna, itu hanya bisa dirasakan bagi mereka yang imannya sudah berdarah daging. Yang tadi kita jelaskan Bilal bagaimana dia kayak gini. Karena imannya sudah berdarah daging, maka itu akan merubah kepribadian dirinya, akan merubah segalanya, akan merubah semua pandangan hidupnya. Terlukis dalam hatinya, dalam lubuk jiwanya keimanan yang benar-benar, bukan lagi ada keraguan, bukan terbius, bukan tertidur keimanannya, hatinya bukan yang tertipu oleh keduniawian, bukan. Segala sesuatu itu ada kuncinya. Dan ketika kita membuka sesuatu tanpa pembukanya benar, tanpa kuncinya yang benar, maka sia-sia usaha kita, hanya buang-buang waktu saja. Dan kalau kita mau mencoba untuk membuka kepribadian yang sempurna, manusia yang paripurna, pribadi yang bertakwa, maka kuncinya adalah dengan keimanan. Kepribadian agama Islam yang sebenarnya, manusia yang bertakwa, hanya bisa dibuka oleh keimanan. Kalau kita enggak mencoba segala sesuatu dengan membuka segala sesuatu dengan bukan kuncinya, maka nggak bakal sampai terbuka. Berapa kali coba kita sholat misalkan, tapi apa yang karakter building apa yang udah tertanam dari sholat kita? Atau misalkan sedekah, selama ini kita berzakat, berinfak, bersedekah, udah menghasilkan apa dari semua hal itu? Emang gak salah kalau kita berzakat, bersedekah, berinfak itu mengharapkan imbalannya, mengharapkan fadilahnya, imbalannya dari Allah ya, bukan dari manusia. Itu gak salah kalau kita mengharapkan kayak itu. Tapi apakah selama ini inti dari Rasulullah mengajarkan kita zakat, mengajarkan kita sedekah, mengajarkan kita infak, apakah sudah tertanam mental sedekah kita? Apakah selama ini kita berzakat, bersedekah, berinfak sudah membuat kita membuang egoisme kita, sehingga kita bisa mendahulukan orang yang lebih membutuhkan daripada diri kita sendiri? Apakah sudah tertanam mental zakatnya? Apa sudah tertanam mental sedekahnya? Kita tahu bulan Ramadan itu adalah bulan tarbiyah bagi umat Islam. Bagaimana umat Islam digodok, benar-benar ditimpa oleh ibadah-ibadahnya. Nah, maksud dari itu karakter building. Semua amalan-amalan sunnah pasti ujung-ujungnya menuntut manusia menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, sementara itu kepribadian apa yang telah kita lakukan? Apa yang kita dapat dari semua amal-amalan wajib dan sunnah kita? Apakah kita sudah pernah pernah sholat sebenar-benarnya, bertemu dengan Allah misalkan ya? Karakter building apa yang telah tercipta dalam kita? Ketika semua karakter buildingnya udah bisa kita dapatkan, udah tercipta dalam kepribadian kita, maka buah keimanan akan terasa sangat jelas. Buah dari keimanan akan terasa sangat nikmat. Contohnya para sahabat dan orang-orang pengikutnya.
anfusi nafsi wa iyyakum lastu bi ahsana minkum wa lastu bi khairin minkum. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.